Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 244. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lebih dari 1 bulan telah berlalu semenjak Shou Yan dan juga 6 orang lainnya meninggalkan halaman klan Xiao. Di tengah langit yang luas, dipenuhi salju dan juga angin yang dingin, 7 sosok dari kelompok Shou Yan ini terus melaju tanpa henti. Namun perlahan, ketidaksabaran mulai terlihat di raut wajah mereka. Astaga, tempat ini benar-benar terpencil. Xiao Zhan mengeluh sambil mengusap wajahnya yang lelah. Kita sudah terbang puluhan hari, tapi masih belum sampai juga. Shou Yan hanya tersenyum pahit yang kemudian dia menimpali. Akhirnya aku mengerti apa maksud dari Jing Wuchen saat mengatakan tempat ini sangatlah jauh. Untung saja kita menggunakan lubang cacing. Jika tidak, mungkin kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk tiba di tempat ini. Mendengarkan kata-kata itu, semua orang hanya bisa menghela nafas. Namun setidaknya mereka tahu tujuan sudah semakin dekat. 11 hari kemudian, 5 puncak gunung bersalju akhirnya muncul di Cakrawala dan semuanya langsung menghentikan langkah kaki mereka. Di hadapan kelompok Shou Yan saat ini berdiri 5 gunung raksasa yang tersusun membentuk lingkaran cincin. Rantai-rantai besi kuno menghubungkan antara satu puncak dengan puncak yang lainnya. Sementara di tengah-tengah itu berdiri sebuah puncak tertinggi yang menjulang menembus awan, megah sunyi dan memancarkan aura misterius. Itulah pegunungan Qilin 5 cincin. Shou Yan menuju ke arah puncak yang ada di tengah. Menurut peta, reruntuhan kuno yang kita cari berada di dalam gunung itu. King Mu'er pun langsung bertanya, jika begitu kenapa kita tidak langsung mencarinya saja? Shou Yan menggelengkan kepalanya. Salju di tempat ini mungkin tidak akan pernah mencair selama ribuan tahun. Jika ada pintu masuk goa, kemungkinan besar sudah terkubur di bawah lapisan es. Mata Shou Yan pun langsung berbinar. Jika begitu kita tinggal membersihkan saljunya saja. Namun Shou Yan segera mengangkat tangan. Tunggu dulu, aku merasa tempat ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Rantai-rantai hitam besar itu dan juga susunan dari kelima gunung ini semuanya terasa aneh. Kekuatan jiwa milik Shou Yan di tahap Yi, level menengah pun segera menyebar dari dalam tubuhnya menjangkau seluruh pegunungan Qilin 5 cincin. Beberapa saat kemudian ekspresi wajah Shou Yan berubah menjadi serius. Ada yang aneh. Semuanya langsung waspada. Apa yang terjadi? Tanya Nan Erming. Shou Yan mengatakan, dari hasil pengamatanku hanya ada 5 makhluk ajaib di seluruh pegunungan ini dan masing-masing menjaga satu puncak dari pegunungan. Selain mereka, hanya ada makhluk tingkat rendah di sekitar kaki gunung. Semuanya pun saling berpandangan. Pegunungan sebesar ini hanya dijaga oleh 5 makhluk saja. Xiao Zhan bergumam, ini benar-benar tidak masuk akal. Shou Yan menganggukkan kepalanya. Kelima makhluk itu berada di puncak kekuatan bintang 6 Dodi. Namun aku tidak mengenali jenis makhluk apa mereka. Shou Yan pun mulai membayangkan sosok yang dilihatnya dan kemudian dia mendeskripsikan sosok ini. Tubuh mereka berwarna putih seperti giok. Kepalanya menyerupai singa atau harimau. Mereka juga memiliki tanduk yang panjang, memiliki sisik-sisik keras yang telah menutupi seluruh tubuh raksasa mereka, serta memiliki mata hijau yang cukup indah. Mendengarkan penjelasan itu, King Mu'er langsung mengatakan, itu sebenarnya adalah Kirin salju. Semua orang pun terkejut. Kirin salju? Tanya Shou Yan. King Mu'er menganggukkan kepalanya penuh percaya diri. Sebagai keluarga kerajaan dari ras iblis, klan iblis darah memiliki catatan lengkap tentang makhluk kuno. Kirin salju adalah binatang purba dengan elemen es. Mereka jarang bertindak sendirian. Namun, jika salah satu dalam bahaya, yang lainnya akan mempertaruhkan nyawa untuk memberikan bantuan. Lebih dari itu, mereka juga memiliki hubungan telepati dan mampu melancarkan teknik gabungan yang sangat kuat. Mendengarkan penjelasan dari King Mu'er, suasana mendadak menjadi tegang. 5 Kirin salju berkekuatan puncak bintang 6 Dodi. Bahkan dengan teknik tempur tim, mereka tidak bisa meremehkannya.
namun Soyen justru menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak terlalu khawatir tentang kirin salju. Yang paling aku khawatirkan adalah rantai-rantai itu. Tatapan mata Soyen tertuju pada rantai-rantai besi hitam yang menghubungkan kelima puncak gunung. Semua orang pun tampak bingung. Bukankah itu hanyalah rantai biasa? Soyen menarik nafas dalam, kemudian dia mengatakan, lihatlah susunan kelima gunung ini dengan seksama. Kalian tidak merasa ada sesuatu yang anehkah? Tatapan mata mereka kemudian menjadi semakin tajam, dan Soyen kemudian berkata kembali, aku curiga kelima gunung ini bukan sekedar pegunungan biasa, melainkan bagian dari sebuah formasi kuno yang sangat besar. Mendengarkan kata-kata ini, anggota kelompok Soyen pun langsung membeku. Mereka akhirnya menyadari bahwa bahaya terbesar yang menanti mereka mungkin bukan kirin salju, melainkan rahasia kuno yang tersembunyi di balik pegunungan Kilin 5 cincin ini. Tatapan mata Soyen tetap tertuju pada 5 puncak bersalju yang menjulang megah di hadapan mereka. Setelah mengamati cukup lama, Nan Erming akhirnya menganggukkan kepalanya pelan. Kalau bukan karena teknik pertarungan tim yang telah kita pelajari, aku tidak akan menyadari keanehan dari tempat ini. Nan Erming juga langsung menatap kelima gunung itu dengan serius sambil mengatakan, susunan dari 5 puncak gunung terlihat seperti sebuah formasi besar, bahkan mirip dengan prinsip teknik pertarungan tim yang kita gunakan. Soyen pun menganggukkan kepalanya. Tepat sekali. Salju di tempat ini tidak pernah mencair selama puluhan ribu tahun. Rantai besi hitam yang telah tertutup salju dingin menghubungkan kelima puncak gunung juga mengandung energi es yang luar biasa. Ditambah lagi udara dingin di wilayah ini terus bersirkulasi. Kekuatan yang terkumpul di dalamnya mungkin jauh melampaui dugaan kita semuanya. Dan jangan lupa, kirin salju memiliki atribut es. Mereka mampu menggunakan teknik gabungan. Jika mereka memanfaatkan seluruh energi dari formasi gunung ini, maka kekuatan kirin salju juga tidak bisa dianggap remeh. Suasana mendadak sunyi. Bayangan ungu hanya bisa menelan ludahnya sendiri sebelum akhirnya dia bertanya, jika begitu dalam kemungkinan terburuk, seberapa kuat serangan gabungan dari kirin salju itu? Soyen terdiam sesaat. 5 kirin salju di puncak bintang 6 Dodi dengan bantuan dari formasi gunung ini mungkin mampu mengeluarkan serangan yang setara dengan tahap menengah bintang 7 Dodi. Kata-kata itu membuat kelompok Soyen membeku. Bahkan Xiaozhan yang biasanya santai ikut terdiam. Feng Bao juga bertanya dengan nada khawatir, jika begitu bisakah kita menahannya? Soyen tersenyum pahit. Dengan teknik pertarungan tim kita mungkin mampu menahan 1 serangan dari kirin salju, tapi jika lebih dari itu, harga yang harus dibayar sangatlah besar. Kecemasan kemudian mulai memenuhi hati setiap orang. Namun Soyen segera berkata dengan tegas, tujuan kita adalah menemukan reruntuhan kuno, bukan bertarung dengan kirin salju. Jika pertarungan tak bisa dihindari, maka kita tidak boleh membiarkan mereka berlima berkumpul dalam satu tempat. Semua orang pun menganggukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, Soyen kembali membuka sebuah peta kuno. Masalahnya sekarang, goa kuno berada di puncak yang ada di tengah. Itu berarti kita harus melewati 4 puncak yang lainnya dan melakukan tanpa menarik perhatian dari kirin salju. Xiaozhan juga segera mengusulkan, bagaimana jika kita memutar dari arah belakang? Namun Soyen menggelengkan kepalanya. Tidak, perjalanannya terlalu jauh, dan jika kita bergerak terlalu cepat, mereka akan langsung menyadari keberadaan kita. Kemudian muncul sebuah ide di benak Soyen. Jika kita menekan kekuatan hingga setara dengan Dodi bintang 3, mungkin kirin salju akan menganggap kita tidak berbahaya. Mata bayangan ungu langsung berbinar, karena bagi makhluk sekuat mereka, kita hanya dianggap seperti semut. Soyen menganggukkan kepalanya. Tujuan kita mendekati puncak yang ada di tengah. Begitu menemukan lokasi dari goa reruntuhan itu, maka kita bergerak secepat mungkin, dan pada saat itu mereka tidak akan sempat berkumpul. Setelah semuanya menyetujui rencana tersebut, mereka mulai menekan aura masing-masing lalu perlahan memasuki wilayah dari pegunungan Kilin 5 cincin. Dan benar saja, 5 tekanan kuat langsung menyapu tubuh mereka. Namun hanya sesaat,
Tak lama kemudian tekanan itu pun menghilang. Kirin salju benar-benar mengabaikan kelompok dari Xiaoyan ini. Semua orang menghela nafas dengan lega. Weng Bao kemudian berkata, "Tuan muda Xiaoyan, analisamu memang benar-benar luar biasa." Namun ketenangan seperti ini tidak berlangsung lama. Begitu mereka melangkah lebih dalam, angin yang dingin mulai mengamuk dan kemudian kabut tebal muncul dari berbagai arah. Suhu udara turun drastis. Pandangan mata mereka terbatas hanya beberapa meter di depan. Xiaoyan bergumam, bukan hanya formasi biasa. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya. Namun sesaat kemudian wajah Xiaoyan berubah. Bahkan kekuatan jiwaku juga ditekan. Jangkauan deteksiku benar-benar sangat terbatas. Suasana kembali menegang. Tanpa penglihatan, tanpa arah yang jelas, mereka bisa tersesat kapanpun. Namun setelah berpikir sejenak, Xiaoyan kembali membuat keputusan. Kita tetap melanjutkan perjalanan, ikuti aku. Jangan sampai terpisah. Dengan mengandalkan ingatan terhadap arah sebelumnya, serta sedikit bantuan dari kekuatan jiwa, mereka terus melangkah di tengah badai salju. Hari demi hari berlalu, namun pemandangan di sekitar tetap sama. Hamparan putih tanpa batas, angin dingin yang meraung tanpa henti, dan kabut yang menyesatkan. Perjalanan ini terasa seperti berjalan di dunia tanpa akhir, namun tak seorang pun berhenti karena mereka tahu di balik pegunungan Qilin 5 cincin tersembunyi rahasia kuno yang bisa mengubah nasib mereka untuk selama-lamanya. Malam perlahan menyeliputi pegunungan Qilin 5 cincin. Cahaya bulan yang redup memantul di atas hamparan salju tanpa batas ini menciptakan kilauan perak yang indah sekaligus sunyi. Namun di balik keindahan itu, angin dingin yang sangat menusuk tulang terus berhembus tanpa ampun. Setelah berjalan selama berhari-hari di tengah badai salju, Xiaoyan akhirnya menghentikan langkah kakinya. Sudah larut malam, kita istirahat di sini untuk sementara. Semua orang pun segera duduk di atas salju yang tebal. King Mu'er tanpa sadar merapat ke sisi dari Xiaoyan, dan Xiaoyan pun tersenyum tipis sebelum akhirnya memeluk tunangannya itu untuk menghangatkan tubuhnya. Namun tiba-tiba terdengar suara lirih. Suara itu sangat pelan, hampir tertelan oleh deru angin. King Mu'er yang sedang bersandar mendadak membeku. Dia merasakan adanya sesuatu yang bergerak di bawah tubuhnya. Dengan wajah memerah karena terkejut, dia buru-buru meraih benda itu. Namun sesaat kemudian matanya terbelalak. Di tangannya kini terdapat seekor makhluk kecil berbulu merah muda yang nampak pucat. Tubuhnya bulat seperti bola, memiliki tanduk kecil di kepalanya, dan sepasang mata merah muda yang cerah dipenuhi rasa ingin tahu. Makhluk kecil itu menggerakkan kaki mungilnya dengan canggung, sama sekali tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia tampak sangat mengemaskan. King Mu'er membelai makhluk kecil ini sambil berkata, "Lucunya." Namun Xiaoyan tetap waspada. "Biarkan aku melihatnya." Makhluk itu adalah satu-satunya binatang yang mereka temui semenjak memasuki pegunungan Qilin. Dan yang lebih aneh, kekuatan jiwa mereka sama sekali tidak pernah bisa mendeteksi keberadaan dari makhluk kecil berbulu ini. Tepat ketika Xiaoyan hendak menyentuh makhluk berbulu merah muda itu, mata merah muda dari makhluk kecil ini berubah menjadi merah pekat. Dia membuka mulutnya yang mungil dan kemudian fuss! Sebuah pedang angin kecil meluncur ke arah Xiaoyan. Semua orang pun terkejut, namun Xiaoyan hanya mengibaskan tangannya dan serangan itu pun langsung lenyap. Menarik. Dia mengambil makhluk berbulu merah muda kecil itu, namun tiba-tiba mata merahnya kembali berubah lembut. Makhluk itu memandang King Mu'er dengan mata berkaca-kaca. Ekspresinya begitu menyedihkan. Naluri keibuan dari King Mu'er langsung muncul. Jangan menakutinya. Makhluk kecil itu bahkan mengangguk kecil seolah setuju dengan ucapan King Mu'er. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Mu'er, makhluk ini tidak sederhana. Kita sama sekali tak bisa mendeteksi keberadaannya. Dan bagaimana mungkin binatang
yang hanya memiliki kekuatan bintang 2 Dodi bisa bertahan hidup di tempat seperti ini. Semua orang mulai menyadari keanehannya. Namun saat King Mu'er mencoba berkomunikasi, makhluk kecil itu justru mengangguk penuh dengan semangat seolah memahami semua perkataan mereka. Bahkan setelah beberapa gerakan yang aneh, King Mu'er berhasil menebak maksud dari makhluk ini. Dia tinggal di dalam pegunungan Qilin ini dan tadi hanya tertidur. Makhluk kecil itu langsung bersorak tenang, lalu melompat kembali ke pelukan dari King Mu'er. Melihat kedekatan mereka, Zhou Yan diam-diam merasa kesal. Namun ada sesuatu yang lebih penting. Kalau memang tinggal di tempat ini, apakah kau tahu lokasi dari puncak tengah? Makhluk berbulu merah muda itu ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengangkat kaki mungilnya untuk menuju ke suatu arah. Tatapan mata Zhou Yan langsung berubah karena arah itu sama persis dengan hasil deteksi kekuatan jiwanya. Semua orang pun bersorak gembira. Hebat! King Mu'er juga tersenyum bahagia karena tubuhnya bulat seperti bola. Bagaimana kalau kita memanggilnya dengan nama Qiu Qiu? Makhluk kecil ini nampak senang ketika mendengarkan nama barunya. King Mu'er kemudian tersenyum jahil kepada Zhou Yan. Qiu Qiu adalah anak perempuan. Kau tidak perlu cemburu seperti itu. Ekspresi wajah Zhou Yan yang semula kesal langsung berubah tenang. Perubahan itu membuat pipi dari King Mu'er juga memerah. Keesokan harinya, Qiu Qiu mulai memimpin perjalanan mereka. Meski sering bermain-main dan juga kembali tidur di pelukan dari King Mu'er, kecepatannya justru sangat mengejutkan. Bahkan mereka yang menekan kekuatan hingga bintang 3 Dodi kesulitan untuk mengikuti Qiu Qiu ini. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah sebelumnya menggunakan pedang angin, Qiu Qiu kini menciptakan bola es kecil untuk dimainkan. Semua orang saling berpandangan. Makhluk berelemen angin dan juga es sekaligus. Tatapan mata Zhou Yan semakin dalam. Dia tahu bahwa makhluk kecil yang tampak lucu ini mungkin menyimpan sebuah rahasia besar, dan bisa jadi dia adalah kunci penting di dalam perjalanan mereka menuju reruntuhan kuno dari pegunungan Qilin 5 Cincin. Semakin lama perjalanan di dalam pegunungan Qilin 5 Cincin berlangsung, semakin banyak misteri yang terungkap. Dari makhluk kecil bernama Qiu Qiu ini, asal-usulnya masih menjadi sebuah teka-teki. Namun satu hal yang pasti, makhluk mungil itu sama sekali tidak sesederhana yang dipikirkan. Meskipun hanya memiliki kekuatan setara bintang 2 Dodi, tapi kemampuan Qiu Qiu untuk menghindari deteksi dari kekuatan jiwa membuat Zhou Yan semakin tertarik. Ditambah lagi kecepatan dari makhluk ini jauh melampaui makhluk biasa. Jika dia tumbuh dewasa nanti, seberapa kuat dia sebenarnya? Gumam Zhou Yan di dalam hatinya. Terlebih lagi Qiu Qiu memiliki 2 atribut sekaligus di dalam tubuhnya, yaitu atribut es dan juga atribut angin. Sebuah bakat langka yang hampir mustahil ditemukan. Zhou Yan diam-diam telah mengambil keputusan. Cepat atau lambat dia akan mengajak Qiu Qiu bergabung dengan klan Xiao. Hari demi hari berlalu, hubungan Mu'er dan juga Qiu Qiu semakin erat. Sementara kewaspadaan Qiu Qiu terhadap Zhou Yan dan juga yang lainnya di dalam perjalanan ini juga menghilang. Namun, mereka segera menyadari adanya sebuah keanehan lain. Qiu Qiu hampir selalu tidur. Saat terbangun, dia hanya memakan salju di sekitarnya. Sampai suatu hari, Qiu Qiu melihat Zhou Yan dan juga yang lainnya mengonsumsi pil pemulihan. Sepasang mata dari Qiu Qiu langsung berbinar. Dengan rasa penasaran, King Mu'er memberikan sebuah pil dan sejak saat itu, hidup Qiu Qiu berubah. Dia tidak lagi tertarik untuk memakan salju. Sebaliknya dia mulai menatap cincin penyimpanan Zhou Yan dengan penuh harap. Yang lebih mengejutkan lagi, setiap kali mengonsumsi pil, kekuatan Qiu Qiu akan meningkat pesat. Dalam hitungan hari saja, dia hampir mencapai bintang 3 Dodi. Semua orang pun terkejut. Makhluk yang mampu menyerap kekuatan pil untuk berkembang jelas bukan makhluk biasa. King Mu'er bahkan semakin menyayangi Qiu Qiu. Sementara Zhou Yan merasa semakin tenang karena ikatan antara Qiu Qiu dan juga Mu'er terus bertambah kuat. Sebulan kemudian, setelah perjalanan
panjang ini tanpa akhir, King Mu'er akhirnya mengeluh, masih berapa jauh lagi? Namun tiba-tiba Qiu Qiu melompat dengan penuh semangat. Grukik, grukik. Dia berlari lebih jauh dan juga lebih cepat daripada biasanya. King Mu'er langsung tersenyum. Sepertinya kita sudah dekat. Mendengarkan itu, Zhou Yan segera melepaskan kekuatan jiwa. Dalam sekejap kekuatan jiwa di tahap menengah dari tahap Yi ini menembus kabut tebal. Beberapa saat kemudian mata Zhou Yan dipenuhi kegembiraan. Kita sudah sampai, hanya beberapa kilometer lagi dari puncak gunung yang ada di tengah. Namun kejutan belum berakhir. Aku juga telah menemukan adanya sebuah goa tersembunyi di lereng gunung dan jauh di dalamnya terdapat sebuah gerbang bercahaya. Semua orang pun langsung membeku. Gerbang bercahaya, kemungkinan besar itulah pintu masuk menuju reruntuhan kuno yang sedang mereka cari. Xiao Zhan langsung berseru penuh dengan semangat. Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Namun ekspresi Zhou Yan berubah serius. Kita belum aman. Kirin salju penjaga dari gunung itu pasti akan menghentikan kita. Tapi selama kita bergerak cepat, kita akan memiliki peluang yang sangat besar untuk berhasil maju. Dengan teriakan itu, Doki bintang 6 milik Zhou Yan dan juga yang lainnya pun meledak keluar. 7 orang ini kemudian melesat menuju puncak gunung. King Mu'er dengan hati-hati membungkus Qiu Qiu di dalam pelukannya. Sementara itu, raungan menggetarkan langit telah terdengar. Seekor kirin salju raksasa meluncur turun dari puncak gunung. Tak lama kemudian, 4 raungan yang lainnya juga telah terdengar di puncak yang berbeda. 5 kirin salju kini telah menyadari keberadaan dari kelompok Zhou Yan. Namun, kelompok Zhou Yan tetap tenang. Sudah terlambat untuk menghentikan kita. Dalam sekejap saja, kelompok Zhou Yan telah mencapai lereng dari gunung yang ada di tengah itu. Namun tiba-tiba sebuah sosok putih raksasa menghantam tanah di depan mereka. Kirin salju, makhluk dengan tubuh seputih giok, menatap mereka penuh amarah. Raungan keras mengguncang pegunungan, namun Zhou Yan hanya mendengus dingin. Minggir! Pedang kuno api surgawi langsung diayunkan. Bayangan pedang raksasa menebas udara. Kirin salju pun terkejut. Dia tak menyangka bahwa seorang Dodi tahap awal bintang 6 mampu mengeluarkan serangan sekuat itu. Pertempuran pun pecah. Long Yi menyerang dengan tombak emasnya. Xiao Zhan meraung sambil menerjang. Tombak beracun milik Nan Erming juga telah digunakan. Cambuk merah milik King Mu'er juga telah dikeluarkan. Bayangan ungu bergerak menggunakan pedang kembarnya. Sementara Feng Bao, dia juga telah mengaktifkan kekuatan badainya. Serangan bertubi-tubi menghujani kirin salju. Makhluk itu terus dipaksa mundur hingga akhirnya Zhou Yan melompat tinggi ke arah langit. Kakinya menghantam tanah dengan dahsyat. Ledakan besar mengguncang lereng gunung. Salju yang menumpuk selama ribuan tahun runtuh seketika. Dan di balik longsoran dari salju itu terlihat sebuah lubang hitam besar. Zhou Yan membelalakkan matanya. Sebuah senyuman lebar muncul di wajahnya. Itu adalah reruntuhan kuno. Akhirnya kita berhasil menemukannya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Zhou Yan akan segera memasuki reruntuhan kuno ini? Dan apakah kirin salju bisa menghentikan kelompok Zhou Yan tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.